Gitu. Nah menariknya kemarin aku baru tahu ternyata Bang Panji itu menghadapi fase di mana omongan yang sejak lama, kan ada omongan lama tuh, tapi tiba-tiba disalahpahamnya di tahun ini ya. Iya betul, Harus ke kota itu untuk kemudian betul sekali. itu cerita gimana? Nggak harus spesifik tapi aku penasaran kok bisa suatu yang jejak digital tadi kemudian disalahpahami di zaman sekarang, di era digital sekarang. Sebenarnya sih karena ada sosok politik yang memainkan sebenarnya. Karena itu pertunjukan 2013. Ya. Dari 2013 sampai dengan tahun ini nggak pernah ada masalah. Ya. Lalu tahun 2021 klip dari pertunjukan 2013 tersebut diupload ke YouTube saya. Oke. 2021 nggak ada masalah, 2022 nggak masalah, 2023 nggak ada masalah, 2024 nggak ada masalah, 2025 nggak ada masalah sampai mensrea. Oh, oke. Usai mensrea tiba-tiba jadi masalah. Usut punya usut, media yang kita yakini berkelas juga, yaitu bilang bahwa ada satu partai spesifik yang mengaku dia yang memainkan isu itu terhadap masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja juga udah khawatir. Dari pertama kali mereka berinteraksi sama saya kan akhirnya kan dimediasiin sama AMAN, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara. AMAN ini organisasi yang besar sekali, yang sudah lama sekali ada di Indonesia dan sangat terpercaya dan memang peduli sama masyarakat adat. Dalam pembicaraan awal, perwakilan AMAN itu udah ngomong, Mas Panji punya musuh politik nggak sih? Kenapa memangnya? Terus dia bilang, karena saya nggak mau jadi anak panah untuk busur orang lain. Jadi dia juga tahu, waktu di sidang di Toraja aja, seorang bapak di samping saya nanya, saya tahu nih videonya udah naik dari 2021, tapi kenapa ya ramenya baru 2025 setelah mensrea? Persis kata-kata seperti itu. Jadi beliau juga curiga. Poinnya adalah sebenarnya kalau nggak ada yang gosok-gosok dan nggak ada yang ngimpas-ngimpas, sebenarnya ini nggak jadi masalah. Kalaupun masalah nggak sebesar ini, cuman ada yang ramein aja. Ya udahlah, itu resiko saya. Iya. Nggak nyangka ke arah situ ya bicaranya. Iya. Tapi itu jawaban sebenarnya. Bener. Karena aku berpikir bahwa risiko masuk ke dunia kreatif seperti ini itu besar sekali. Terutama kalau orang ngelihat kita tuh resi berkelas atau kita bisa datangnya atensi yang tinggi sekali. Satu kata ngomong aja keliru itu disalahpahami dan bisa jadi akar masalah yang besar sekali. Betul. Tapi kan itu kan resiko ya. Pelawak itu ngomong pakai majas soalnya kan. Pelawak kan bermain dengan majas. Majas itu kan berarti kan ya nggak usah ngomong pakai majas deh.